Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, sehat selalu, dan Anda bisa berikhtiar dengan baik ketika badan Anda sehat luar biasa. Ada yang namanya internal, ada namanya eksternal. Kita masih membahas tentang metaprogram di dalam NLP yang bisa digunakan di dalam proses penjualan, dalam bisnis, dalam profesional apapun yang itu terus di dalam komunikasi kita mengenal metaprogram. Dari mulai beberapa metaprogram sebelumnya pada video-video lainnya, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya internal dan eksternal. Orang-orang yang internal, dia akan memutuskan sesuatu hal, memberikan sebuah pilihan, memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, tergantung dari dirinya dia. Kalau tak ada pendapat dari orang lain, hanya akan digunakan sebagai salah satu model bahan pertimbangan. Sementara orang-orang yang eksternal adalah orang-orang ketika memutuskan sesuatu hal, dia akan tergantung dari orang lain. Dia minta masukan, minta pertimbangan, bahkan dari beberapa masukan itu yang akan digunakan sebagai referensi untuk membuat sebuah keputusan. Sahabat sekalian, ketika kita menawarkan produk kita, menawarkan bisnis kita, menawarkan jasa layanan kita, apa yang terjadi? Akan ketemu dengan dua model tersebut, model internal dan model eksternal. Ketika kita bertemu dengan model internal, maka kita akan memberikan sesuatu penjelasan yang nanti dia akan mudah untuk memutuskan secara langsung, dia memutuskan untuk membeli dan memakai jasa kita. Sementara ketika orang eksternal, maka kita akan menggunakan sebuah pola referensi dari orang lain, dan itu yang bisa digunakan. Sahabat sekalian, jadi kalau kita akan memilih orang eksternal dan internal, kita harus bisa membedakannya terlebih dahulu sebelum menggunakan pola komunikasi yang tepat. Orang internal biasanya kalau ditawari atau apapun, dia nanti akan menyampaikan, wah, saya tak tanya dengan bapak saya tak tanya dengan istri saya tak tanya dengan si A, si B, si C, dan lain-lain. Sementara kalau orang-orang yang internal, itu akan langsung dia memutuskan mana yang diperlukan oleh dia. Perbedaan menyolok antara eksternal dan internal adalah orang eksternal tergantung dengan orang lain. Ketika memutuskan sesuatu, orang internal dia akan memutuskan berdasarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Sahabat sekalian, ketika kita ketemu dengan dua model yang tadi, orang internal dan orang eksternal, maka salah satu jurus yang bisa kita gunakan, kalau kita ketemu dengan orang internal, maka kita bisa menggunakan supaya orang tersebut akan menunjuk langsung dirinya. Sehingga kalau memilih produk berdasarkan dirinya, misalnya seperti ini, Bapak akan memilih produk A, karena saya yakin Bapak merasa lebih pede dan Bapak memilih keputusan untuk produk A, sehingga setelah keputusan itu dari produk A. Tapi kalau produk A itu diberikan kepada orang yang berbeda, kepada orang eksternal, maka kita bisa menawarkan dengan model, menurut si X Pak, Bapak akan bisa lebih baik, kata si X yang sudah membuktikan, menurut si X. Artinya apa? Menurut orang lain sebagai referensi. Orang-orang yang internal, dia akan lebih berusaha untuk memahami produk dan jasa kita kepada dirinya sendiri di internal memorinya, dan dia akan membangun persepsi dalam dirinya. Orang-orang eksternal ketika membangun persepsi, dia membutuhkan referensi, sehingga ada testimoni, ada membutuhkan kata-kata dari orang lain, sehingga diperlukan sekali untuk orang-orang eksternal. Karena dua model ini berbeda, maka kita bisa memilih menggunakan tip-tip yang ampuh menghadapi orang internal dan menghadapi orang eksternal. Yang paling penting kita menyadari betul adalah orang-orang internal tidak tergantung kepada siapapun ketika mengambil sebuah keputusan. Dia tergantung dari persepsi dia dan bagaimana cara kita memasukkan sebuah keyakinan kepada dirinya. Sementara orang-orang eksternal, kita membutuhkan testimoni, membutuhkan contoh, membutuhkan orang lain berkata untuk menyampaikan kepada dirinya. Dan ini bisa digunakan dalam bisnis, dalam manajemen, dalam leadership, dalam pola-pola yang lainnya. Ini sangat diperlukan untuk kita mengenali dua model orang ini, internal dan eksternal. Kita masih lanjut di beberapa video metaprogram yang berikutnya. Sukses untuk Anda, sehat selalu, semangat terus. Semoga kita diberikan kesuksesan yang penuh dengan barokah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.